Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Dengan segala kenyamanan dan fasilitas kehidupan modern, menjalani kehidupan menyendiri jauh dari masyarakat tidak hanya menjadi lebih mudah tetapi juga cukup umum. Bahkan di masyarakat kecil yang dikenal memiliki hubungan yang cukup erat, ada orang-orang yang memilih untuk menjaga jarak dari dunia luar. Namun, memilih untuk sepenuhnya menarik diri dari masyarakat, meninggalkan semua bentuk komunikasi dan tidak pernah meninggalkan rumah, kadang-kadang dapat membawa dampak yang parah dan mengganggu. Pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, seorang wanita Jepang bernama Michiko yang saat itu berusia 20-an melahirkan 3 anak. Putri tertua bernama Yoshika, anak kedua sekaligus putri tengah bernama Rina, dan putri bungsu bernama Takahiro. Michiko menikah dengan seorang pria Jepang yang tidak disebutkan namanya. Sayangnya, pernikahan itu tidak bertahan lama dan mereka bercerai. Tak lama setelah perceraian itu, Michiko menikah lagi dengan seorang pria Inggris dan pindah ke Inggris sekitar tahun 1970-an, ketika anak-anaknya masih sangat muda. Pada saat itu, Michiko dan ketiga anaknya mengadopsi nama keluarga suaminya, Kaledin. Keluarga Yasutake berasal dari latar belakang yang berprestasi akademis dan merupakan penganut agama Buddha yang terkenal. Mereka juga cukup kaya, sehingga dapat hidup mandiri tanpa bekerja. Ketiga anak Michiko dididik secara privat di beberapa sekolah paling bergengsi. Sayangnya, tidak banyak informasi yang diketahui tentang Michiko, Yoshika, atau Takahiro. Namun, anak tengah, Rina, dikenal sebagai seorang siswa yang sangat cerdas. Pada tahun 1980-an, Rina belajar di Queen Mary School, sebuah sekolah asrama bergengsi untuk anak perempuan di dekat kota Thirsk. Menurut mantan teman sekelasnya, Sarah Matthews, Rina adalah seorang remaja yang rajin dan memiliki masa depan akademis yang cerah. Dia seorang seniman berbakat, gadis yang cantik, pendiam, tetapi memiliki selera humor yang baik. Rina aktif berpartisipasi dalam semua organisasi sekolah. Usahanya membuahkan hasil. Setelah mencapai nilai akademis yang sangat tinggi, Rina memenangkan beasiswa pada tahun 1986 untuk kelas 6 di Wycombe Abbey, sebuah sekolah prestisius di Inggris. Di sana, dia mempelajari mata pelajaran seperti sejarah, bahasa Inggris, Latin, dan Yunani. Beberapa tahun kemudian, Rina melanjutkan pendidikan di Universitas Cambridge, salah satu sekolah pendidikan terbaik di dunia. Dia mempelajari bidang klasik dengan spesialisasi dalam linguistik. Sama seperti hari-hari sekolahnya yang awal, Rina tetap dikenal sebagai mahasiswa yang rajin, ramah, dan humoris. Selain itu, Rina juga seorang seniman yang luar biasa. Lukisannya pernah dipublikasikan di majalah sekolah dan beberapa karyanya bahkan dijual, meskipun seni bukanlah jurusan utamanya. Setelah lulus dari universitas dengan nilai tertinggi, Rina tidak mencari pekerjaan. Sebaliknya, dia kembali ke rumah keluarganya di Nuneaton, sebuah desa di Yorkshire Utara. Kakak perempuannya Yoshika, yang juga seorang pianis berbakat, melakukan hal yang sama setelah menyelesaikan studinya di Royal College of Music di London. Adik laki-lakinya, Takahiro, mengikuti jejak mereka dan kembali ke rumah setelah menuntaskan pendidikannya di Appleworth College. Rina dulunya memiliki banyak teman dari masa sekolah asrama dan universitas. Dia adalah sosok yang populer dan aktif dalam berbagai kegiatan. Namun, setelah kembali ke rumah, dia memutuskan kontak dengan teman-temannya karena alasan yang tidak diketahui. Mereka pun jarang mendengar kabar darinya lagi.
Setelah ketiga saudara kandung ini menyelesaikan pendidikan mereka dan kembali hidup bersama, keluarga ini perlahan-lahan mulai menjauhkan diri dari masyarakat. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 1998 ketika ibu mereka Michiko berpisah dari suaminya yang berkewarganegaraan Inggris. Dia kemudian pindah bersama anak-anaknya yang telah dewasa ke sebuah rumah pondok di Helmsley, sebuah kota kecil yang indah. Disinilah keluarga mereka menjadi sangat tertutup dan terisolasi. Keluarga ini tidak memiliki televisi, komputer, atau radio. Mereka bahkan tidak memiliki telepon. Satu-satunya cara mereka berkomunikasi dengan dunia luar adalah melalui surat tertulis. Michiko dan Rina sebagian besar menghabiskan waktu di dalam rumah. Mereka begitu tertutup sehingga beberapa tetangga bahkan tidak tahu bahwa keluarga itu tinggal di sana. Tetangga yang mengenal mereka percaya bahwa Yoshika dan Takahiro adalah satu-satunya penghuni rumah tersebut. Anehnya, beberapa bahkan berpikir bahwa mereka adalah pasangan suami istri, bukan saudara kandung. Meski demikian, mereka sesekali terlihat oleh penduduk setempat saat berbelanja atau mengurus kebutuhan lain. Menurut pengamatan, kedua saudara ini jarang berbicara, menghindari kontak mata, dan menjaga jarak dari orang lain. Pemilik toko tempat keluarga ini biasa berbelanja mengatakan bahwa mereka memesan makanan terlebih dahulu melalui surat tertulis dan hanya datang untuk mengambilnya pada hari yang telah ditentukan. Awalnya, pemilik toko mengira mereka adalah pasangan menikah, tetapi kemudian mengetahui bahwa mereka adalah kakak dan adik. Meski sangat pendiam, keluarga ini tetap sopan dalam interaksi mereka. Namun, keadaan mulai berubah pada awal tahun 2010-an. Rina, yang dulunya memiliki kehidupan sosial yang aktif selama masa kuliah, mulai menunjukkan perilaku aneh. Kesehatan mentalnya tampak memburuk, mungkin akibat kehidupan yang sangat terisolasi. Ia mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan masalah perilaku. Pada tahun 2013, Rina bahkan menemui dokter pribadinya setelah mengalami episode agresif, termasuk bertindak kasar terhadap keluarganya, satu-satunya orang yang dekat dengannya. Meskipun ia menerima konseling, Rina tidak mengambil tindakan lanjutan untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu, kabar tentang Rina menjadi semakin jarang terdengar. Selama 5 tahun berikutnya, kehidupannya hampir sepenuhnya tidak diketahui. Hingga akhirnya pada tanggal 25 September tahun 2018, kakaknya Yoshika dan adiknya Takahiro mengunjungi apotek lokal untuk membeli botol spirit bedah. Mereka telah membeli botol-botol tersebut secara berulang selama beberapa hari, yang akhirnya menimbulkan kecurigaan dari seorang apoteker bernama Everward. Apoteker yang bertugas bernama Sawarina. Melihat nama tersebut tertulis di beberapa dokumen yang ada di dalam map berwarna merah muda yang dibawa oleh Takahiro. Melihat kesempatan untuk mencari tahu alasan mereka membeli begitu banyak spirit bedah, dia bertanya kepada Takahiro apakah alat itu untuknya, sambil menunjuk ke map. Takahiro tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan sambil mempertahankan sikapnya yang canggung dan menjaga jarak. Namun, perilaku aneh Takahiro bukan satu-satunya hal yang membuat apoteker itu khawatir. Dia mencium bau busuk yang menyeramkan, sesuatu yang mengingatkannya pada bau mayat. Karena curiga, dia segera menghubungi pihak berwenang setempat. Yang mengejutkan, dia bukan satu-satunya orang yang melapor. Seorang pekerja bangunan bernama Charles Davidson yang saat itu sedang memperbaiki atap pondok keluarga Yasutake juga mencium bau yang sama dan melaporkannya ke polisi. Setelah menerima 2 laporan ini, pihak berwenang memutuskan untuk memeriksa rumah keluarga Yasutake. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Di salah satu kamar tidur, tergeletak di atas kasur dengan selimut yang menutupi tubuhnya hingga leher, terdapat jasad Rina Yasutake. Wanita yang dulunya ramah, lucu, dan berbakat ini telah meninggal dunia. Petugas medis yang dipanggil ke lokasi, Karen Tomlinson, menyatakan bahwa Rina telah meninggal selama beberapa minggu.
Kondisinya sudah mengalami pembusukan parah hingga menjadi seperti mumi. Meskipun atap rumah sedang dalam perbaikan, polisi berhasil mengepung lokasi, menahan keluarga untuk diinterogasi, dan membawa jasad Rina untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun setelah penyelidikan dimulai, semakin banyak detail aneh tentang keluarga ini yang mulai terungkap. Keluarga Yasutake diketahui fasih berbahasa Inggris, mengingat mereka telah tinggal lama di Inggris dan mendapatkan pendidikan yang baik. Namun, mereka tetap menggunakan bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari, baik di antara mereka sendiri maupun dengan orang lain. Karena itu, para penyelidik menyediakan penerjemah asli berbahasa Jepang untuk membantu komunikasi. Yang mengejutkan, penerjemah pun kesulitan memahami apa yang dikatakan keluarga ini. Selama bertahun-tahun menjalani isolasi dari masyarakat, bahkan dari budaya Jepang lainnya, keluarga ini mengembangkan dialek unik yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Dialek ini begitu khas hingga penerjemah profesional pun tidak dapat sepenuhnya memahami maksud mereka. Apa yang mereka katakan semakin membuat bingung. Meskipun kondisi Rina yang sudah sangat jelas meninggal, keluarga ini tetap percaya bahwa dia masih hidup. Kakak perempuannya, Yoshika, bersikeras. Dia masih bernafas, tubuhnya hangat. Dia memiliki denyut nadi. Namun, pernyataan mereka menjadi semakin aneh ketika ditanya tentang kondisi Rina sebelum meninggal. Yoshika menambahkan, dia tidak banyak bicara kepada kami. Jadi kami menyuruhnya makan dan minum lebih banyak. Dia tampak seperti diberi makan dengan memakan jiwanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meski dia tidak makan, dia diberi makanan rohani dan merasa terpenuhi. Craig Hassel, seorang anggota Dewan Raja yang bertindak sebagai pengacara keluarga Yasutake setelah penyelidikan dimulai, bertanya kepada Inspektur Detektif Nicola Holden, apakah keluarga Yasutake benar-benar yakin Rina masih hidup ketika layanan darurat tiba? Detektif itu menjawab bahwa menurut keluarga, Rina memang masih hidup pada saat itu dan selama beberapa bulan berikutnya. Keluarga Rina menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2018, Rina mulai mengalami masalah mental dan emosional. Keadaannya memburuk setelah ayahnya meninggal pada bulan April tahun 2018 di Jepang. Setelah itu, Rina berhenti makan. Keluarganya berusaha merawatnya dan membantunya makan, tetapi mereka tidak membawanya ke rumah sakit karena takut sesuatu yang buruk bisa terjadi jika Rina dirawat di luar rumah. Ketakutan keluarga terhadap rumah sakit mencerminkan betapa besar rasa cemas mereka terhadap Rina. Perlahan, Rina menjadi semakin lemah dan jarang bergerak hingga akhirnya hanya berbaring di tempat tidur. Berdasarkan buku harian yang ditemukan oleh penyelidik di pondok keluarga, Rina berhenti merespon sama sekali pada tanggal 18 Agustus tahun 2018, sekitar 6 minggu sebelum jasadnya ditemukan. Meskipun belum jelas siapa yang menulis buku harian tersebut, dipastikan bahwa penulisnya adalah salah satu anggota keluarga karena buku itu ditemukan di pondok mereka dan ditulis dalam bahasa Jepang. Setelah Rina meninggal, saudara-saudaranya mulai membeli alkohol medis dari apotek setempat, kemungkinan besar digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Tidak jelas siapa yang memproses alkohol itu dan bagaimana prosesnya dilakukan, tetapi kemungkinan besar dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Pemeriksaan postmortem dilakukan setelah jasad Rina ditemukan, namun penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan karena tidak ada tanda-tanda cedera, penyakit, atau konsumsi obat-obatan. Meski begitu, tidak ada indikasi bekas perbuatan kasar atau tindakan kriminal dalam kasus ini. Laporan medis dari awal tahun 2018 menunjukkan bahwa Rina memiliki tinggi badan 149 cm dan berat hanya 42 kg. Hal ini menunjukkan bahwa Rina telah mengalami malnutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum meninggal pada bulan Agustus. Tetangga yang mengenalnya sejak Rina pertama kali pindah ke pondok pada tahun 1998 mengira
dia hanyalah seorang anak kecil karena tubuhnya yang mungil. Meskipun saat itu Rina sudah berusia 20-an. Karena kondisi tempat jasad Rina ditemukan, keluarga Yasutake didakwa mencegah pelaksanaan pemakaman yang sah, kejahatan berat menurut hukum Inggris dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, denda tidak terbatas, atau keduanya. Namun, ketika pihak berwenang terus mewawancarai keluarga, mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Isolasi selama bertahun-tahun telah mempengaruhi keluarga ini secara signifikan dan kesulitan komunikasi hanya memperburuk keadaan. Penuntutan dihentikan setelah ditemukan bahwa seluruh anggota keluarga menderita gangguan mental yang sangat langka yang tidak disebutkan secara spesifik. Jaksa menyatakan kepada Pengadilan Mahkota York bahwa melanjutkan kasus ini tidak akan sesuai dengan kepentingan publik. Wakil Inspektur Holden menyatakan bahwa kasus ini sangat tidak biasa, namun juga jelas sangat tragis dan menyedihkan bagi keluarga, mengingat mereka telah kehilangan orang yang mereka cintai. Ketika kasus ini ditutup karena pengadilan tidak menemukan bukti yang memberatkan terhadap keluarga Yasutake, Hakim Sean Morris mengabulkan permintaan agar kasus tersebut tetap tercatat dengan syarat bahwa ketiga terdakwa akan menerima pemeriksaan kesejahteraan atau kunjungan dari layanan sosial atau polisi kapan saja. Keluarga tidak hadir secara langsung dalam persidangan, tetapi mereka diberitahu bahwa mereka akan mendengarkan rekamannya melalui pengacara mereka. Setelah persidangan, keluarga tersebut kembali ke Terrace Cottage, tempat mereka tinggal hingga hari ini. Karena pondok tersebut terletak di daerah pedesaan yang terpencil, kasus ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat setempat. Beberapa warga menunjukkan simpati terhadap keluarga itu, memahami bahwa mereka tengah berjuang menghadapi penyakit mental yang rumit. Namun, ada juga yang merasa tidak nyaman dan memilih menjaga jarak. Situasi ini berdampak pada nilai properti di sekitar area tersebut yang mengalami penurunan drastis. Hal ini memicu kemarahan penduduk lokal dan agen real estate. Meski kasus ini secara teknis telah diselesaikan, beberapa pertanyaan tetap belum terjawab, terutama mengapa keluarga Yasutake percaya bahwa Rina masih hidup meskipun tubuhnya sudah membusuk hingga menjadi mumi. Satu kemungkinan menarik muncul dari latar belakang budaya dan agama keluarga Yasutake. Mereka dikenal sebagai keluarga dengan tradisi akademik dan religius yang kuat, terutama dalam agama Buddha. Seorang teman sekolah Rina, Sarah Matthews, pernah menyebutkan bahwa Rina secara rutin bangun pukul 5 pagi untuk melakukan doa Buddha di perpustakaan sekolah dan bahkan dikenal sering membaca telapak tangan teman-temannya. Dalam agama Buddha Jepang, terdapat praktik yang dikenal sebagai Sokushin Butsu, yaitu proses asketisme ekstrim di mana seorang biksu secara perlahan berhenti makan dan bermeditasi hingga mencapai kematian. Praktik ini bertujuan untuk mencapai mumifikasi tubuh saat masih hidup. Beberapa pengikut ajaran ini percaya bahwa mereka yang menjalani Sokushin Butsu tidak benar-benar mati, melainkan berada dalam kondisi meditasi mendalam di mana mereka telah meninggalkan tubuh fisiknya. Kemungkinan besar, kondisi mental Rina saat itu mempengaruhi perilakunya hingga ia terlihat menjalani bentuk meditasi yang tidak biasa. Lebih jauh, mungkin keluarganya juga percaya pada praktik ini sehingga mereka yakin Rina masih hidup meskipun tubuhnya sudah membusuk. Meski ini hanya spekulasi, gagasan tersebut tidak sepenuhnya bisa diabaikan mengingat keunikan insiden ini. Komentar tambahan mengenai Rina yang makan juga memperkuat misteri ini, memberikan ruang untuk lebih banyak analisis tentang kepercayaan keluarga dan tindakan mereka selama beberapa bulan terakhir sebelum Rina ditemukan. Kepercayaan keluarga itu terhadap jiwa Rina tampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh agama atau spiritualitas tertentu. Namun, pihak berwenang menyatakan bahwa keluarga tersebut menderita kelainan mental langka meskipun tidak pernah dijelaskan secara rinci apa kondisi tersebut. Saya bertanya-tanya,
Apakah keluarga itu karena putus asa melihat kondisi Rina yang terus memburuk, akhirnya mengambil keputusan ekstrim hingga terjebak dalam delusi kolektif, sampai-sampai mereka kehilangan pijakan terhadap realitas? Ada banyak hal yang masih membuat penasaran. Apa jenis gangguan mental yang dapat mempengaruhi begitu banyak orang dalam satu keluarga seperti ini? Apakah itu bersifat genetik? Ataukah isolasi yang mereka alami memicu kondisi mental tertentu? Mungkin ini adalah kasus gangguan psikotik bersama, mengingat keluarga tersebut hidup sangat tertutup sejak insiden pada tahun 2018. Namun, tetap saja semua itu aneh. Mengapa mereka tidak mencari bantuan ketika Rina masih hidup? Jika mereka tidak takut akan sesuatu yang terjadi di rumah sakit, mungkinkah Rina bisa diselamatkan? Dan mungkinkah keluarganya juga bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan? Kita tak akan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina dan keluarganya. Pada akhirnya, ini adalah kasus tragis tanpa akhir bahagia dan dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Begitulah akhir dari kisah keluarga Yasutake. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.